Halo sahabatku, sahabat Ayo Paham. Senang bertemu kembali pada sesi ini. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang statistika inferensial, di mana pada sesi ini secara khusus kita akan membahas tentang distribusi normal. Sahabat Ayo Paham yang baru bergabung pada sesi ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang kami upload. Baiklah sahabatku, sekarang kita lanjutkan. Kita akan masuk ke distribusi normal. Pada distribusi peluang kontinu pada sesi-sesi yang lalu, kita telah belajar tentang peluang variabel acak X, di mana peluang variabel acak X itu dapat dicari dengan mencari luas daerah di bawah kurva fungsi kepekatan. Jika fungsi kepekatannya adalah fx, maka peluang variabel x dapat kita cari sebagai berikut, yaitu peluang variabel x di mana x di antara a dan b, maka peluangnya adalah integral dari a sampai b untuk fungsi kepekatan fx dx. Jika grafik dari sebuah fungsi kepekatan fx berbentuk kurva genta atau kurva yang simetris, atau sering disebut ini kurva yang berbentuk lonceng dengan variabel acak kontinu normal, disebutlah itu distribusi normal. Distribusi normal pertama sekali diperkenalkan oleh matematikawan dari Prancis yang bernama Abraham de Moivre 1773 di Prancis. Abraham de Moivre memperkenalkan fungsi kepekatan kurva dengan variabel acak normal X dengan rata-rata mu dan varians tau kuadrat. Fungsi kepekatannya adalah fx sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali i pangkat setengah dalam kurung x dikurang mu per tau pangkat 2. Abraham de Moivre menggambarkan sebuah kurva kepekatan normal itu adalah sebagai kurva fx ini, di mana seluruh kurva ini berada di atas sumbu x, atau dengan kata lain, jika kurva ini kita teruskan sampai ke kiri sampai tak terhingga dan ke kanan sampai tak terhingga, dia selalu berada di atas sumbu x, sehingga sumbu x-nya adalah asimptotnya atau garis arahnya. Kemudian, waktu kita belajar tentang distribusi peluang kontinu, luas daerah di bawah kurva ini, karena ini adalah kumpulan dari semua variabel acak, maka jumlah peluang yang terjadi adalah luas dari semua daerah di bawah kurva ini. Sehingga besarnya atau luas daerah ini adalah 1 unit. Atau dengan kata lain, kalau kita hubungkan dengan peluang, maka jumlah peluang yang terdapat semua di bawah kurva ini adalah 1. Sehingga sekarang luas daerah ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus integral, yaitu luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan kurva kepekatan fx. Sehingga kita dapatkan peluang semua variabel acak, di mana variabel acak tersebut adalah dari min tak terhingga sampai tak terhingga, dapat kita hitung dengan integral batas bawah min tak hingga sampai tak hingga dengan kurva kepekatan adalah kurva yang ditemukan oleh Abraham de Moivre, yaitu 1 per tau akar 2pi dikali e pangkat setengah dalam kurung x dikurang mu per tau kuadrat dx. Kita perhatikan kurva ini adalah kurva fx, yaitu kurva normal yang ditemukan oleh de Moivre. Maka daerah yang diarsiri ini dapat kita cari dengan menggunakan integral sebagai berikut. Maka luas daerah yang diarsiri ini adalah integral dengan batas x1 sampai x2 dengan menggunakan kurva de Moivre dx. Sejak ditemukan kurva de Moivre ini dari tahun 1773, para ahli banyak yang tidak bisa menyelesaikan hitungannya. Sehingga sejak ditemukannya kurva Moivre ini, perkembangannya sangat lambat karena untuk menghitung luas daerah ini dengan menggunakan kurva kepekatan yang ditemukan oleh de Moivre, para ahli mendapat kesulitan untuk menyelesaikan hitungan integral ini. Untuk mempermudah perhitungan ini, seorang ahli dari Jerman bernama Gauss membuat satu distribusi, yaitu distribusi normal standar atau distribusi normal baku, dengan syarat distribusi normalnya adalah mempunyai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya atau tau-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan fungsi kepekaan ini
dapat dibuat menjadi lebih sederhana dengan mengganti mu sama dengan 0 dan to sama dengan 1, maka ini kita buat menjadi to-nya 1 sehingga ini harganya menjadi 2pi. Kalau ini mu-nya kita ganti 0 sehingga ini menjadi x kurang 0 per 1, ini menjadi x. Sehingga fungsi kepekatan ini berubah menjadi fx sama dengan 1 per 2pi kali e pangkat min setengah x kuadrat. Sekarang bentuk fungsi kepekatannya sudah lebih sederhana, sehingga kalau luas daerah ini kita cari, maka kita dapatkanlah integral x1 sampai x2 untuk fungsi kepekatannya 1 per akar 2pi dikali e pangkat minus setengah x kuadrat dx. Sekarang ini sudah bisa dihitung jika variabel x-nya diketahui. Proses penyerahan rumus ini menyebabkan terjadi standarisasi variabel acak x ke z dengan menggunakan rumus transformasinya sebagai berikut. Z sama dengan variabel x dikurang mu dibagi to, atau dengan kata lain, Z sama dengan variabel acak x dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Sehingga sekarang kurva ini batas-batasnya ditransformasi dari x menjadi z, dari x1 menjadi z1 dan x2 menjadi z2, rata-rata ditransformasikan menjadi z. Tabel transformasi variabel acak x ke z disebutlah itu tabel distribusi normal. Seorang ahli berkebangsaan Jerman bernama Gauss akhirnya berhasil mengembangkan distribusi normal yang banyak digunakan dalam ilmu statistika, khususnya statistika inferensial. Maka untuk menghormati jasa daripada Gauss, maka distribusi normal dinamakanlah itu menjadi distribusi Gauss. Sekarang mari kita perhatikan tabel distribusi normal Z. Ini adalah kurva normal. Perhatikan di tengah adalah sumbu simetrinya, maka luas daerah di sebelah kanan sumbu simetri sama dengan luas daerah di sebelah kiri sumbu simetri, karena kurva ini adalah kurva yang simetris. Nilai transformasi X ke Z, sehingga Z ditempatkan di sumbu X. Dari 0 ke kanan, itu adalah Z positif, dari 0 ke kiri adalah Z negatif. Tabel yang akan kita dapat adalah tabel positif, yaitu tabel yang memuat nilai-nilai Z pada sisi kanan kurva. Sehingga untuk menghitung luasnya, kita menggunakan kurva yang di kanan. Karena kurva yang di kanan dengan yang di kiri adalah simetris, sehingga kita cukup menghitung kurva positifnya. Coba kita perhatikan nilai-nilai Z pada tabel berikut. Inilah hasil perhitungan nilai-nilai Z setelah ditransformasi dari X ke Z. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas di bawah kurva. Untuk menghitung nilai P, yaitu daerah yang diarsir, yaitu Z1 ke kiri. Maka pertama kita hitung adalah, lihat daerah di sebelah kiri 0. Yang ini dibatasi oleh garis merah, luasnya ini adalah setengah dari keseluruhan kurva, yaitu 0,5, ditambah dengan luas daerah yang dibatasi oleh 0 sampai Z1. Kemudian, luas daerah ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh 0 sampai Z1. Nanti kita bisa lihat di tabel ini. Untuk menghitung luas daerah yang diarsiri ini, pertama yang kita lakukan adalah, ingat luas seluruhnya ini adalah 1. Tinggal kita kurangkan di sebelah kiri 0 sampai Z1, kemudian ditambah dengan di sebelah kanan 0. Di sebelah kanan 0, ini adalah 0,5, sedangkan di sebelah kiri 0 adalah luas daerah antara 0 sampai Z1. Kenapa ini saya buat positif? Karena nilai Z1 negatif dengan nilai Z1 positif adalah sama, karena kita menggunakan tabel positif. Selanjutnya, untuk menghitung luas daerah ini, pertama yang kita lakukan adalah luas daerah dari Z1 sampai 0, ditambah luas daerah dari 0 sampai Z2. Di sini saya membuat perhitungan Z1-nya positif karena kita menggunakan tabel positif. Sahabatku, biar lebih mudah kita pahami, mari kita lihat contoh. Hitunglah nilai P untuk Z lebih kecil dari 2,17 dan Z lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain, Z di antara 0 sampai 2,17. Nah, untuk melihat nilai ini, kita perhatikan tabel distribusi Z-nya.
Untuk mencari nilai Z 2,17, pertama lihat di kolom 1 2,1. Ini 2,1. Kemudian lihat di kolom Z 7. Tarik garis ke bawah dari 7 di sini. Kemudian dari 2,1 tarik ke kanan. Perpotongannya adalah di sini, sehingga nilainya adalah 0,4850. Maka nilai B untuk Z lebih kecil dari 2,17, lebih besar dari 0 adalah 0,4850. Contoh 2, hitunglah nilai B untuk Z lebih kecil dari 2,17. Nah, perhatikan di sini kurvanya. Z lebih kecil dari 2,17 berarti dia kurvanya kita arsir di sebelah kiri garis Z sama dengan 2,17. Maka luasnya ini adalah luas setengah kurva ditambah luas dari 0 sampai 2,17. Sehingga ini kita buat sama dengan luas setengah kurva 0,5 ditambah dengan luas dari 0 sampai 2,17 yang ini. Tadi kita sudah dapat luas dari 0 sampai 2,17 adalah 0,850, maka sekarang hasilnya ini adalah 0,5 ditambah 0,850, sehingga kita dapatkanlah hasilnya 0,9850. Kita lihat contoh 3. Tentukanlah nilai P untuk Z di antara 2,17 dan min 2,17. Mari kita lihat. Inilah kurvanya. Z-nya 2,17 di sebelah kanan 0, Z-nya 2,17 di sebelah kiri 0. Lihat luas daerahnya ini adalah sama, karena ini adalah kurva yang simetris. Sehingga untuk mencari luasnya ini, kita tinggal menjumlahkan 2 kali dari 0 sampai 2,17. Sehingga kita dapatkan, maka luasnya ini kita buat menjadi B untuk Z dari 0 sampai 17. Kemudian satu lagi, ditambah P dari 0 sampai 17. Atau dengan kata lain, tinggal kita kali luas di sebelah kanan dikali 2. Kemudian, tadi kita dapatkan nilai dari P untuk Z dari 0 sampai 2,17 adalah 0,4850. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya adalah 2 dikali 0,850. Kita dapatkanlah hasilnya adalah 0,9700. Contoh 4, tentukanlah nilai P untuk Z lebih kecil dari min 2,17. Coba kita lihat kurvanya. Nah, sekarang yang mau kita hitung adalah nilai yang diarsir ini, yaitu nilai Z lebih kecil dari min 2,17. Berarti untuk menghitung ini adalah luas keseluruhan kurva, yaitu 1, dikurangi dengan luas setengah kurva ini ditambah luas yang ini. Luas yang ini adalah luas dari 0 sampai min 2,17, tapi kita ambil nilai positifnya adalah 0 sampai 2,17, sehingga di sini sama dengan 0,5 ditambah nilai P untuk Z dari 0 sampai 2,17. Selanjutnya kita hitung. 1 dikurang dalam kurung 0,5, hasilnya ini tadi adalah 0,4850. Sehingga hasilnya ini sama dengan 1 dikurang 0,9850. Hasil terakhir adalah 0,0150. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh 5, rata-rata produktivitas padi di Provinsi P pada tahun 2019 adalah 6 ton per hektar dengan standar deviasi adalah 0,9 ton. Jika luas sawah di daerah Provinsi P adalah 200.000 hektar dan produktivitas padi berdistribusi normal, berapakah luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton? Mari kita jawab. Pertama kita cari yang diketahui. Diketahui rata-rata per hektarnya itu adalah 6 ton, sedangkan standar deviasinya adalah 0,9, sehingga mu 0,6
dan tou sama dengan 0,9 ton. Yang dicari adalah luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton. Berarti dengan kata lain, peluang variabel acak X lebih dari 8. Maka untuk dapat menggunakan tabel Z atau Z-score, pertama yang kita lakukan adalah mentransformasikan X ke Z dengan rumus transformasi Z, yaitu Z sama dengan variabel X dikurang rata-rata dibagi tou. Variabel X-nya tadi adalah 8, sedangkan rata-ratanya 6, dan kita dapatkan tadi simpangan bakunya adalah, atau standar deviasinya adalah 0,9, sehingga 8 kurang 6 sama dengan 2 dibagi 0,9, kita dapatkanlah nilai transformasi X sama dengan 8 ke Z adalah 2,22. Sehingga sekarang kita transformasikan variabel X lebih besar dari 8 sama dengan hasil transformasi Z-nya adalah variabel Z lebih besar dari 2,22. Sehingga sekarang kita cari luas daerah di mana Z lebih besar dari 2,22. Kita perhatikan kurvanya. Inilah daerah Z yang lebih besar dari 2,22, yaitu daerah yang kuning ini. Maka untuk mencari daerah yang kuning adalah luas seluruh kurva dikurangin 0,5 ditambah dengan luas kurva dari 0 ke 2,22. Sehingga kita dapatkan luasnya adalah 1 dikurang 0,5 ditambah luas kurva dari 0 sampai 2,22. Selanjutnya kita cari nilai B 0 sampai 2,2 di tabel Z, yaitu batasnya nanti di 2,22. Kita lihat di sini tabel Z 2,22, berarti 2,2 dengan 2. Kita perhatikan. Kemudian kita ambil dari kolom 2 di atas, sehingga berpotongan di 0,4868. Sehingga Z sama dengan 2,22 adalah 0,4868. Sehingga harganya ini adalah 0,4868. Maka kita dapatkanlah 1 dikurang 0,5 ditambah 0,4868. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,9868. Kemudian ini kita kurangkan, maka kita dapatlah hasilnya 0,0132. Maka peluang sawah yang mempunyai produktivitas di atas 8 ton per hektar adalah 0,0132. Maka luas sawah di Provinsi B yang mempunyai produktivitas di atas 8 ton dapat kita hitung 0,0132 dikali 200.000 hektar. Ini kita hitung sehingga kita dapatkanlah hasilnya adalah 2.640 hektar. Mudah-mudahan sahabatku dapat memahami semuanya. Untuk lebih jelas kita pahami, mari kita lihat satu contoh yang terakhir. Contoh 6, Bintang adalah seorang siswa di kelas 12 IPA. Nilai ujian matematika di kelasnya berdistribusi normal dengan rata-rata 65. Dan simpangan bakunya adalah 5. Jika batas lulus di kelas itu adalah 60, tentukanlah peluang Bintang untuk lulus. Mari kita jawab. Pertama, diketahui di sini rata-rata kelasnya atau mu-nya adalah 65 dengan simpangan baku atau tou-nya adalah 5. Ditanya peluang lulus Bintang jika batas lulus adalah 60. Pertama yang kita lakukan adalah kita cari transformasi X sama dengan 60 ke Z dengan menggunakan rumus transformasi Z. Z sama dengan variabel X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Sehingga kita dapatkan tadi nilai yang mau ditransformasi adalah X sama dengan 60 dikurang rata-rata 65 dibagi 5. Sehingga 60 dikurang 65 dibagi 5 min 5 per 5. Jadi Z-nya kita dapatkanlah min 1. Sehingga peluang X lebih besar dari 60 kita ganti menjadi sama dengan peluang Z lebih besar dari min 1.
Selanjutnya kita cari daerah kurva yang menunjukkan Z lebih besar dari min 1. Inilah kurvanya, Z lebih besar dari min 1 berarti kurva yang warna kuning. Sehingga luas kurva ini adalah luas dari min Z sampai 0, atau kita ambil positifnya, yaitu luas dari 0 sampai 1 ditambah 0,5. Luas yang kuning adalah 0,5 ditambah luas dari 0 sampai 1. Selanjutnya 0,5 ditambah harga dari atau luas dari daerah dari 0 sampai 1. Kita lihat di tabel Z. Di tabel Z yaitu 1,00. Di baris ini dan di kolom ini. Perpotongannya adalah 0,3413. Selanjutnya kita jumlahkan 0,5 tambah 0,3413. Kita dapatkanlah 0,8413. Sehingga peluang bintang lulus adalah 0,8413. Demikianlah sahabatku, semoga penjelasan kita kali ini dapat dipahami dengan baik, sehingga kalian akan mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan distribusi normal. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.